Namun, derek abadi. Wanita bernama Hellinger akhirnya menutupi bibirnya dan tersenyum. Karena itu, tunggu dan lihat. Saya dapat mendengar bahwa api kakak senior Wu berspesialisasi dalam bunga dan tanaman. Perselisihan antara kedua belah pihak tampaknya berakhir dengan dengusan dingin masing-masing. Tetapi Qin Yichen dapat melihat bahwa sejak mendengar tentang kakak senior Wu di mulut Liga Kerajaan Seribu, kekuatan semua pihak telah mengungkapkan ketakutan mereka kurang lebih. Meskipun ketakutan ini tidak cukup untuk membuat mereka menyerah, jelas sudah ada banyak kekuatan yang tidak mau memprovokasi 1000 Liga Kerajaan dengan mudah. Selain itu, tidak jelas apa yang terjadi di peninggalan Dewa Aliansi 10.000 monster. Tetapi 1000 Liga Kerajaan pasti memiliki keunggulan atas mereka. Tentu saja, banyak kekuatan yang tidak kacau. Kakak senior Wu hanya memiliki satu orang dan mungkin tidak dapat bertemu. Jadi situasinya saat ini agak halus. Qin Yichen melihat sekeliling dan memperhatikan puncak yang mencair dan lubang yang terbakar di bawah kakinya. Awalnya, dia mengira itu adalah karakteristik tempat itu, atau disebabkan oleh iblis, dan tidak terlalu memperhatikan. Terlepas dari puncak yang rusak dan lubang leleh, sulit untuk melihat kekuatan sebenarnya dari saudara senior Wu. Namun, Mei Wu dan ketakutan yang sebelumnya diungkapkan oleh kekuatan semua pihak terlihat jelas oleh Qin Yichen, yang membuat pikirannya juga menyebar. Peringatan. Tampaknya 1000 Royal League memiliki pembangkit tenaga listrik di atas Yin Xiao dan yang lainnya. Saya sangat glamor sehingga saya ingin datang ke 10.000 kekuatan pertempuran puncak lembah bunga, yang merupakan tempat kelima mereka. Barisan ini tampaknya tidak mampu bersaing dengan kakak senior Wu itu. Hati-hati, Qin Yichen bergumam di lubuk hatinya, membiarkan matanya terbuka. Tapi dia tidak takut untuk pergi saat itu juga. Orang-orang ketakutan sebelum mereka melihatnya. Kakak senior Wu di mulut serangga bau belum memiliki kemampuan ini. Tetapi pada saat ini, saya melihat apa yang terjadi pada Yin Xiao. Kulitnya tenggelam. Juga, saya bertanya kepada ibu mertua Anda, bagaimana dengan dua bajingan kecil itu? Saya mendengar bahwa Anda benar-benar ingin menang atas mereka. Jika Anda mau memberitahu saya keberadaan mereka, mungkin Anda ingat festif, lebih aman. Yin Xiao tidak meminta Mei Wuli tanpa alasan, meskipun dia tidak tahu percakapan rahasia antara Mei Xiuluo dan Qin Yichen, tetapi di luar harta Wu Tiambao. Mei Wuli mencoba untuk memenangkan tindakan Qin Yichen. Dia dikenal. Oleh karena itu, Yin Xiao mengancam akan berbicara saat ini. Namun, Mei Wuring ini mengangkat sudut mulut, diam-diam berpikir. Saya tidak tahu apa-apa, bahkan jika saya mengetahuinya, saya tidak dapat memberitahu Anda. Mei Wuli menduga bahwa saudara Qin ada di antara orang banyak. Tetapi bagaimana mungkin memberitahu Yin Xiao dan langsung mencibir? Apa? Tidak cukup dipukuli sekali? Yin Xiao mendengar ini terlihat lebih suram dan disebut-sebut di depan umum sebagai rasa malu dan malu. Bagaimana dia bisa mentolerir? Kamu percaya atau tidak? Jika bajingan kecil itu berani menonjol sekarang, aku akan membunuhnya dalam beberapa menit. Begitu kata ini keluar, Ziyun tidak senang saat itu, dan hanya ingin keluar dan melihat bagaimana serangga bau ini membunuh mereka. Tetapi ditarik oleh Qin Yichen. Qin Yichen diam-diam membunyikan transmisi. Ada apa? Biarkan serangga bau ini membuat keributan. Toh bukan kita yang malu. Benar saja, mungkin Mei Wu terlalu malas untuk berdebat dengan Yin Xiao sebelumnya. Bagaimanapun, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tapi tentu saja saudara Qin mungkin ada di sekitarnya, dan tentu saja dia akan memujinya. Bahkan ketika menyeringai, bahkan lebih memesona. Jika rekanmu tidak ada di sini, apakah kamu berani mengatakan itu? Yin Xiao kaget, tapi kemudian lampu pompa berkedip. Maksudmu bajingan kecil itu hadir? Wajah Mei Wulian tidak berubah, dan dia tidak mengungkapkan titik lemahnya. Siapa tahu, mungkin Anda akan melihatnya setelah Anda memesan. HMPH. Dimanapun bajingan kecil itu bersembunyi, selama dia berada di makam para dewa, cepat atau lambat dia akan mati. Yin Xiao mendengus dingin, melotot ke sekeliling, dan dari waktu ke waktu, dia bersinar dengan cahaya dingin. Ada beberapa kekuatan yang hadir. Pria yang sebelumnya mengejarnya. Hanya saja saat melihat ke arah Qin Yichen 3 orang. Yang pertama tetap tenang dan Yin Xiao tidak terlalu memperhatikan. Tetapi pada saat dia menoleh, mata Yin Xiao bersinar dengan cahaya dingin yang sulit dideteksi. 3 orang, sangat jarang bagi 3 orang untuk berpesta dan berani datang untuk menyentuh peninggalan Dewa Aliansi 10.000 monster. Qin Yichen 3 tidak hanya mudah dilihat, tetapi juga menahan aura. Tentu saja, ini bukan alasan kecurigaan Yin Xiao. Lagi pula, lebih dari 3 orang mereka yang menahan aura hadir. Tapi Yin Xiao bukan orang bodoh. Mengetahui bahwa keberadaan Qin Yichen tidak terdengar selama berhari-hari, pihak lain kemungkinan besar akan bersembunyi. Adapun kupu-kupu cerah itu, Yin Xiao berharap Qin Yichen dapat membawa mereka berkeliling, sehingga selain mengekspos target, itu juga akan menyeret yang terakhir. Sayang sekali saya tidak melihat kupu-kupu yang cerah. Namun, bajingan kecil itu adalah saudara laki-laki 2 dan ada seorang gadis. Aku bahkan tidak memikirkannya. Apakah itu mereka bertiga?
Inilah mengapa cahaya dingin muncul di mata Yin Xiao. Dia sudah mencurigai 3 orang Qin Yichen. Jika Lu Xiaolu tidak pernah menembak sepenuhnya, Yin Xiao merasa itu adalah salah satu beban dan tidak akan diambil oleh orang Qin Yichen 2. Saya khawatir kecurigaan saat ini akan semakin dalam. Kecurigaan hanyalah kecurigaan, tetapi kecurigaan saja sudah cukup untuk membuat Yin Xiao memperhatikan. Namun, Yin Xiao tidak mematahkannya di tempat. Tentu saja, dia tidak khawatir orang yang salah akan mendapat masalah. Pihak lain hanya memiliki 3 orang. Jadi dia menghitung bahwa orang yang salah telah diuji dengan tangan. Dengan 3 pemain Royal League-nya saat ini, apakah Anda masih perlu mengkhawatirkan konsekuensinya? Minta maaf paling banyak. Jika dia menebaknya, itu akan baik-baik saja. Tetapi justru karena dia masih dalam tahap skeptis sehingga Yin Xiao belum mengungkapkannya. Tetapi hatinya telah bangkit untuk merencanakan. Jika Anda mengakui orang yang salah, itu saja. Jika itu adalah 2 bajingan kecil, tunggu Guts Festive nanti. Lihat kemana kamu lari. Yin Xiao menyatukan pikirannya. Tetapi pikiran sebelumnya, Rao dan Qin Yichen, tidak pernah menyadarinya. Lagi pula, dia tidak berjalan dengan 10.000 kerumunan Huagu, tetapi dia tidak ingin Yin Xiao ragu. Lagi pula, 9 pembangkit tenaga listrik Heavenly Layer memiliki kepala dan wajah. Saya telah melihatnya dan mendengarnya. Tiba-tiba wajah yang lebih aneh secara alami akan menimbulkan kecurigaan. Yin Xiao tidak angkat bicara, menyembunyikan niat membunuh dan keraguan di dalam hatinya. Qin Yichen, yang tidak menyadarinya, diam-diam mentransmisikan ke Mei Wulei saat ini. Tidak ada saudara hayalan. Kami di sini. Dan kami akan memasuki Guts Festive. Jangan memukul orang yang salah. Wajah Mei Wulian tidak berubah. Dan Yu Guang tidak pernah melirik. Hanya dengan merasakan arah melalui transmisi suara, dia mengetahui keberadaan 3 orang di Qin Yichen. Mei Wuli menjawab. Saya sudah mengerti dan menjelaskan kepada saudara-saudari saya. Tetapi saudara Qin, Anda tetap harus berhati-hati. Lagi pula, Anda hanya memiliki 3 orang. Jika saya adalah serangga bau, saya mungkin akan curiga, tapi saudara Qin tidak perlu takut. Bahkan jika kita ketahuan oleh mereka, itu yang terburuk untuk dilakukan, apalagi serangga bau. Qin Yichen berkata, mari kita tunggu dan lihat bagaimana perubahannya. Jika saya bisa menangkap urutan serangga menyengat, saya bisa menyelesaikannya sendiri. Setelah menyatukan transmisi suara, Qin Yichen tiba-tiba merasakan paksaan yang luar biasa dari kejauhan, menyebabkan dia tiba-tiba melihat ke atas, dan ketika dia melihat, ada semburan niat membunuh yang dingin dan parah di matanya. Alasannya adalah tanpa dia, karena dengan tekanan yang luar biasa, itu adalah awan sihir yang mengerikan.